Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut initiative psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gut initiative psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut initiative psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut initiative psikosomatis dengan topik mengatasi asam lambung naik tanpa obat. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mengatasi asam lambung naik tanpa obat. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, gut initiative psikosomatis ini memang penderitaan yang sangat dinamis ya. Jadi kadang terasa sembuh, kemudian kadang naik. Nah itu sewaktu-waktu tanpa kompromi. Nah oleh karena itu kita sebagai penderita ya, biasanya semakin lama menderita itu semakin memiliki ya pengalaman ya atau trik-trik bagaimana caranya untuk mengatasi, khususnya cara mengatasi yang tanpa obat itu. Karena ketika kita menderita sudah lama ya, apalagi waktunya sampai tahunan itu selain terhadap obat itu juga sudah ya istilahnya sudah takut lah ketika makan obat terus-terusan dalam jangka waktu yang panjang ya, kata dokter juga efeknya tidak baik. Nah maka dari itu biasanya kita selalu berusaha bagaimana caranya tanpa obat tapi bisa mengatasi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi apa yang pernah saya lakukan ketika mengatasi asam lambung naik tetapi tidak menggunakan obat gitu. Nah, ini ada beberapa tips teman-teman ya, ketika asam lambung kita naik itu biasanya disertai dengan sensasi ya sebagai tandanya. Tentunya pertama dari perut ya, biasanya perut terasa kembung ya, begah, kadang sembelit, kemudian di ulu hati kadang ini seperti mengganjal ya, sampai ke dada ini biasanya agak terasa nyeri, terasa panas, mungkin juga ada bagian-bagian yang agak kadang ketika ditekan terasa pegal-pegal ya. Nah itu seperti itu, sampai dengan biasanya kepala juga berat ya, agak pusing-pusing. Nah itulah sebagai tanda ketika asam lambung itu naik. Pokoknya rasanya tidak nyaman lah seperti itu. Nah biasanya bagi penderita yang sudah mengalami itu akan paham dengan sendirinya. Nah ketika terjadi seperti itu, ini ada beberapa tips ya yang biasa saya lakukan ya. Yang pertama, ketika ini sudah terasa perut sudah terasa kembung, begah, kemudian mungkin juga
di ulu hati juga seperti mengganjal, dada agak berdebar-debar, panas, nyeri, mungkin ada pegal-pegal, kepala agak berat. Ini biasanya itu pasti naik. Nah, ketika seperti itu ya, itu biasanya langkah yang pertama ya, yang pertama saya itu menenangkan pikiran dulu ya. Kita tenangkan pikiran. Nah, dengan cara kita misalkan sedang beraktivitas, nah kita berarti harus berhenti dulu mungkin dengan duduk ya, duduk yang tenang. Nah, setelah itu biasanya kita sambil ini memijit-mijit dada ya, mijit dada, dan ketika ada yang bagian biasanya lebih nyeri, nah itu biasanya saya tekan dengan ibu jari ya, seperti ini berputar gitu, supaya otot-otot ini tidak menegang ya, karena kalau dibiarkan biasanya menegang, nah akhirnya nyerinya menjadi bertambah. Seperti itu. Nah, setelah sudah agak rata ya, kita lus-lus juga, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, dengan harapan misalkan terjadi kenaikan sampai GERD, ini juga akan turun ke bawah gitu, sehingga kita tarik-tarik ke bawah, terutama di bagian tengah ya, di tengah sini, ulu hati sini. Nah, tarik ke bawah sampai ke perut ya, jadi nariknya sampai ke perut nih. Bila perlu sampai ke pusar ya, ini seperti ini terus. Nah, nanti kalau sudah ada gerakan-gerakan seperti ini ya, kita aktifkan, kita tarik dari ini ulu hati ke bawah ini. Nah, ini biasanya akan kentut juga ya, kentut atau sendawa, itu biasanya seperti itu. Nah, ini sudah satu poin mengurangi kenaikan asam lambung. Nah, kemudian setelah itu biasanya yang saya lakukan ya, biasanya kita minum air hangat ya, air hangat panas-panasan, ya kita siapkan 1 gelas lah ya. Syukur habis, misalkan tidak ya paling tidak setengah gelas ya itu. Nah, kita minum, ini juga dengan harapan pertama untuk menghangatkan ya, menghangatkan mulai dari kerongkongan sampai ke lambung kita ya. Nah, setelah itu, setelah kita minum air hangat ya, biasanya pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit kita tambah lagi sampai kira-kira bisa habis 1 gelas. Nah, kemudian setelah itu untuk menambah menghangatkan lambung juga ya, ini biasanya saya tambah dengan sedikit makan ya. Kalau di rumah biasanya saya makan nasi putih itu 2 sendok ya, 2 sendok atau maksimal 3 sendok lah, itu saja. Hanya untuk mengaktifkan perut saja dan menghangatkan. Nah, setelah seperti itu nanti biasanya akan sudah terasa ada perubahan ya, ada perubahan. Nah, akhirnya kita mulai sendawa ya, mulai sendawa, kemudian buang angin, biasanya seperti itu. Nah, itu sudah agak lega. Nah, ketika belum buang angin atau belum sendawa, biasanya kita jalan ya, jalan di bawah berdiri, kemudian jalan ya di sekitar ruang rumah saja di dalam kamar, hanya untuk pergerakan-pergerakan sedikit ya. Karena kalau di bawah duduk terus ini biasanya agak kesulitan buang anginnya ya. Nah, itu kita sambil jalan lah di dalam rumah itu. Atau kalau sedang di kantor ya kita buat jalan aja di dalam satu ruang seperti itu. Itu setelah minum air hangat, dan kalau ada itu makan ya, makan sedikit makanan. Contohnya kalau nasi misalkan cukup 2 sendok lah misalkan, seperti itu. Hanya untuk mengaktifkan. Dengan seperti itu nanti dengan sendirinya kita mulai sendawa, kita buang angin. Nah, ini sudah mulai agak lega ya, agak lega. Dan ketika sudah ada kenaikan apalagi sampai GERD ke atas, ini juga akan turun ya, terbawa tadi angin ini
air minum yang kita minum. Nah, dengan seperti itu nanti sudah mulai agak melega. Nah, ketika misalkan kita sedang bepergian mungkin ya, nah kadang tidak ada air minum ya. Nah, biasanya saya siapkan permen ya. Permen itu yang penting jangan yang pedas dan yang asam ya. Yang permen biasa lah. Syukur permen yang ini apa? Permen gula Jawa ya. Itu kalau di tempat saya ada soalnya ya, itu lebih mendamaikan. Nah, dan itu kita mut permennya ya. Nah, itu setelah kita mut kemudian ludah seperti keluar ya, kemudian kita telan ya. Nah, dengan menelan ludah ke bawah ya sampai ke lambung. Nah, akhirnya sepertinya ged yang sudah di atas lambung ya, di kerongkongan ini akan terbawa masuk lagi. Nah, ketika sudah masuk lagi ya sudah agak nyaman ya. Apalagi kita bantu dengan dada ini, kita tarik-tarik ke bawah sampai di ulu hati ke bawah ya, dari dada ini turun ke bawah seperti ini. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu biasanya sudah agak nyaman sedikit ya, agak nyaman, walaupun mungkin belum menyembuhkan ya, tapi sudah setidaknya ini sudah membantu mengatasi sebagai pertolongan pertama seperti itu. Nah, oke ya, setelah seperti itu tip berikutnya kita bawa ke toilet teman-teman. Biasanya yang namanya asam lambung sedang naik ya, apalagi perut masih kembung, masih begak, mungkin sembelit, itu rasanya inginnya ke toilet ya. Inginnya ke toilet. Nah, itu kita bawa aja ke toilet, kemudian syukur bisa BAB ya, BAB. Kalau tidak minimal kencing atau mungkin kita meludah ya. Nah, ini nanti akan semakin terkurangi lagi tentang asam lambung yang sudah berlebih ya, terutama gasnya ya. Ketika perut terasa kembung, ini otomatis karena asam lambungnya naik, kemudian gasnya bertambah, nah akhirnya kembung. Nah, nanti ketika kita sudah ke toilet ya, mungkin syukur bisa BAB, kalau tidak paling tidak kita kencing, kalau nggak kencing kita minimal meludah ya, atau seperti muntah itu. Nah, itu nanti akan lebih longgar lagi. Nah, setelah kita ke toilet itu biasanya lebih nyaman lagi teman-teman, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah dicoba sampai tip yang keempat ini tadi ya, ke toilet ini juga belum mereda ya. Nah, ini biasanya tip yang kelima ya, ini kita lakukan tiduran ya, tiduran atau tidur sekalian dengan posisi yang nyaman itu. Nah, dengan posisi yang nyaman itu biasanya ketika kita tiduran ini kepalanya lebih tinggi teman-teman. Jadi kalau saya biasanya pakai 2 bantal dengan maksud supaya asam lambung tidak naik ke kerongkongan sehingga tidak terjadi GERD. Dan sebaliknya ketika sudah terjadi GERD ini nanti akan turun lagi ke lambung. Nah, kalau sudah ke lambung lagi maka di dada ini tidak berdebar-debar lagi, sudah agak nyaman. Dan biasanya dengan posisi tiduran yang nyaman ya, rebahan istilahnya lah. Nah, itu biasanya juga akan mempermudah angin untuk keluar gitu. Selain sendawa juga angin untuk keluar. Nah, biasanya kalau saya sambil tiduran ya, kita ini tekan-tekan perutnya, dipijit-pijit lah perutnya pakai tangan kita sendiri seperti itu. Nah, nanti akan mempercepat ya dan mempermudah angin untuk keluar. Nah, dengan seperti itu ini nanti
biasanya sudah menjadi lebih nyaman atau damai. Nah, biasanya ketika kita sudah lakukan seperti itu ya, sampai dengan tip yang kelima tadi, sudah agak nyaman, tadi kita tiduran, nah kemudian kita tidur sekalian. Ya, walaupun mungkin kalau misalkan siang ya tidak perlu lama-lama ya lah, cukup misalkan setengah jam aja cukup. Nah nanti setelah itu kita bangun itu biasanya sudah ada perubahan, sudah agak segar ya, agak segar. Nah kemudian kita bangun. Nah setelah bangun mungkin masih ini apa ya, belum begitu siap beraktivitas lah. Nah biasanya kita minum lagi ya, 1 gelas lagi air hangat. Nah setelah itu baru kita siap beraktivitas lagi. Itu caranya begitu teman-teman ya, untuk mengatasi ketika asam lambung naik ya, dengan cara tanpa obat. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.